Dan karena kita sore hari ini sedang menunggu jenazah yang akan dibawa ke Masjidil Haram ya Pak Nur ya. Dan alhamdulillah dengan bantuan Pak Nur ya, mungkin dengan berkat amalnya si jenazah ini juga ya, sekarang alhamdulillah sudah selesai beres dan tinggal kita pergi ke Masjidil Haram untuk kita menyolatkan nanti. Jadi untuk alhamdulillah saya sudah sampai di Masjidil Haram dan dapat tasrih untuk masuk. Kita berempat ya, alhamdulillah. Mohon doanya teman-teman pemirsa semuanya, semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya dan diampuni segala kesalahan dan khilafnya selama masih hidup, baik itu disengaja ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Muhammad Kurdi. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita berada di kota Mekah. Mungkin tempat ini agak sedikit asing ya bagi teman-teman pemirsa yang sering nonton video-video saya di channel Muhammad Kurdi. Karena sore hari ini kebetulan saya berada di tempat boleh teman-teman lihat di sini, Maghsalah Al-Amwat Al-Khairiyah Bijami Al-Muhajirin. Ya bisa diartikan tempat apa Pak Nur ya? Tempat pemandian jenazah ya. Tempat pemandian jenazah namanya Jami Muhajirin ya. Dan alhamdulillah saya sekarang bersama teman-teman. Di sini ada Ustadz Mudai ya, Mudai Qori internasional ini. Gimana Ustadz Muda? Sehat? Dan luar biasa kebanggaan. Dan ini saya juga bersama Pak Nur. Apa kabar Pak Nur? Alhamdulillah sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Doa rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah Pak Nur. Pak Nur ini boleh dikenalkan sedikit ya. Barangkali ini juga membantu pada teman-teman ketika kita kesulitan untuk mengurus jenazah seperti ini. Karena kebetulan kita hari ini sedang mengurus jenazah yang orang Indonesia, warga Indonesia yang meninggal di kota Mekah. Dan mungkin kalau kita meninggal di Mekah, dimanapun di Arab Saudi, tidak semudah mengurus kita ketika meninggal di Indonesia ya Pak Nur ya. Ya kebetulan dari orang-orang kita di Indonesia kan awam Pak ya. Ya. Kalau kita kan mengikuti prosedur dalam hukum Saudi. Pemerintahan kita, Saudi ya. Pakai nisyam Pak ya dalam kita pengurusan. Berarti kan kita resmi. Biarpun mereka tanpa identitas atau dibilang kalau sini mas'ul ya, tetap kita berjalan kok, kita urus. Yang penting kita tahu alamat keluarga yang di Indonesia. Itu syarat utama dalam pengurusan surat untuk ke KJRI. Surat kuasa, surat pernyataan, KTP, dan kartu kakak almarhum yang meninggal dunia. Sebetulnya kita nggak perlu takut. Atau kita visi sama kepolisian. Alhamdulillah kita kerjasama sama dinas kepolisian setempat, sama Mekah khususnya. Alhamdulillah kita sudah kepercaya sama kita. Seandainya ada kejadian kasus hal tersebut, silahkan hubungi saya. Oh betul. Setiap waktu, setiap saat saya akan datang. Nanti boleh Pak Nur saya cantumkan nomor Pak Nur di video ya. Silakan di layar Pak. ya. Silakan. Ya karena ini sangat membantu sekali Pak Nur. Iya. Dan kita banyak pelajaran dari kemarin-kemarin. Bahkan ada seorang TKI yang meninggal itu Pak Nur, yang dibuang. Pernah dengar informasi seperti itu kan? Ya, berita-berita seperti itu. Kebetulan kita juga terjun kok. Waktu yang dibuang di Mina di dalam cover. Itu memang kita juga tahu sebetulnya. Dan kita tahu terus strukturnya. Kenapa kok sampai segitunya memberatkan diri kita sendiri? Iya betul. Kalau memang ada yang meninggal di rumah, silakan aja hubungi saya. Saya akan datang. Kalau memang polisi percaya sama kita, karena kadang polisi kan nggak ikut. Iya betul. Tetap kita lapor polisi, akhirnya kan kita kayak gini. Nah kalau boleh tahu Pak Nur ini dari ini ya, dari KJRI atau LSM atau gimana ini sih? Kebetulan saya pendiri LSM Peruni Pak. Oh seperti itu. Saya sepupunya Peruni. Yang kebanyakan anak-anak kita banyak di Medina. Oh iya. AB termasuk itu anak-anak kita semuanya. Jadi saya mau cerita dulu Pak Nur ini, biar teman-teman juga paham. Jadi sebetulnya yang kemarin itu Pak Nur yang wafat, yang meninggal ini sebetulnya kan tetangga saya. Nah dan
kalau mengurus orang meninggal di kota Mekah yang mukim seperti ini, terus terang saya pertama kali Pak Nur. Tapi kalau jemaah saya sering, karena kan jemaah ya udah ada yang megang gitu, ada muasasah yang ngurus semuanya ke sana kemari, udah muasasah, udah nggak urusan lagi sama polisi sama mahkamah. Kalau ini saya lihat Pak Nur luar biasa bantuannya kepada kita, dan saya sebetulnya itu juga sempat bingung juga Pak Nur. Sempat juga bingung juga kan, saya nelpon Pak Nur itu malam-malam jam 12-an ya. Betul. Jadi saya setelah cari-cari kontak teman-teman di KJRI itu dikasihlah nomor Pak Nur gitu, dan saya telepon Pak Nur. Alhamdulillah Pak Nur dengan gerak cepat ya, besoknya langsung diurus, langsung dilacak keberadaan si jenazah, karena pertama meninggal itu ini langsung ditangani orang Arab Pak Nur. Iya betul. Berarti kan kita gini betul aja Pak ya. Biarpun kita tahan orang Arab, kalau kecuali mereka kapilnya kita nggak berhak ya. Kecuali mereka ilegal kayak seperti ini, itu adalah tanggung jawab kita. Tapi kalau kita punya kapil, kita lain lagi. Majikan yang bertanggung jawab karena punya mereka. Dan kita tuntutan dari keluarga mereka yang punya kapil, apakah mereka dipulangi ke Indonesia, apakah dimakamkan di sini, itu tanggung jawab kapil. Betul. Dan kita seandainya udah ilegal, kita punya igomah juga seandainya. Igomah ini dibalak atau belum? Kalau seandainya belum, kita bisa nuntut juga keluar dari pihak sponsor mereka. Betul. Dan kemungkinan juga walaupun yang sudah punya igomah, kan banyak gitu Pak Nur yang tidak disangka-sangka meninggal di rumah, nggak semuanya di rumah sakit. Teman-teman juga nggak ngerti cara melangkahnya bagaimana, kan bisa juga minta bantuan sama Pak Nur walaupun yang punya igomah, walaupun akhirnya nanti juga harus ke kafilnya, kan seperti itu. Alhamdulillah Pak ya, sebulan yang lalu mungkin dalam 1 bulan kita tangani 30-an orang. Allahu Akbar, luar biasa ya Allah. Semoga Allah yang membalas Pak Nur. Amin ya Pak ya. Allah yang membalas, karena tidak ada orang yang bisa bantu ketika kita di luar negeri ini kecuali orang yang tahu caranya dan jalannya seperti ini, karena tidak mudah. Saya terus terang ya, contohnya kemarin yang umur masih muda ini terkendali juga kan, terkendala juga dalam pemakaman. Mereka harus divisum total seperti almarhum tersebut. Tapi alhamdulillah kemarin 12 hari yang ada di Riyadh Akhir. Mereka kaburan dari Riyadh. Umur masih muda, masih 25 tahun, itu harus divisum total saya seperti yang disebut. Sebetulnya tadi kita juga dipertanyakan juga, mereka ini sakit apa? Aku bilang mereka punya darah dingin dan dak. Ya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah intinya untuk kesimpulan wawancara saya dengan Pak Nur ya, yang pertama saya banyak menyampaikan terima kasih mewakili keluarga dari almarhumah ya Pak Nur ya. Banyak menyampaikan terima kasih. Saya tidak bisa membalas apa-apa kecuali semoga Allah yang membalas kebaikan kepada Pak Nur, memberi keberkahan hidupnya, anaknya, keluarganya, hartanya, semuanya. Semoga Allah mempermudah urusan Pak Nur, semoga diberi kesehatan, terus bisa membantu teman-teman BMI, teman-teman PKI yang berada di kota Mekah ini ketika ada masalah. Dan yang kedua, ketika kita mengalami hal yang seperti ini, jadi teman-teman jangan sampai panik. Karena yang pertama itu kalau panik udah habis itu Pak Nur. Yang pertama jangan sampai panik. Kita bisa menghubungi Pak Nur dan nanti nomornya akan saya tulis di layar insya Allah. Ya pokoknya untuk teman-teman yang kesulitan mungkin mau mengurus jenazah seperti ini, alhamdulillah kita di sini sudah ada Pak Nur yang bisa membantu kita kali ini. Silahkan dihubungi saja, dan karena kita sore hari ini sedang menunggu jenazah yang akan dibawa ke Masjidil Haram ya Pak Nur ya. Dan alhamdulillah dengan bantuan Pak Nur ya, mungkin dengan berkat amalnya si jenazah ini juga ya, sekarang alhamdulillah sudah selesai beres dan tinggal kita pergi ke Masjidil Haram untuk kita menyolatkan nanti. Jadi untuk videonya di sini cukup dulu. Nanti kita nyambung lagi setelah di Masjidil Haram atau nanti setelah di pemakaman insya Allah. Tapi jangan lupa sebelum mengikuti video di subscribe. La ilaha illallah. Alhamdulillah saya sudah sampai di Masjidil Haram dan dapat tasrih untuk masuk. Kita berempat ya, alhamdulillah. Mohon doanya teman-teman, pemirsa semuanya,
Semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya dan diampuni segala kesalahan dan khilafnya selama masih hidup, baik itu disengaja ataupun tidak. Dan juga semoga diterima amal ibadahnya, selamat nanti dari siksa kubur, selamat dari fitnah kubur, mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah, masuk surga bila hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kak tuku aki, ini kak bagi aki kemarin lah. Belum aku HP nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. الصلاة على الأموات والطفل يرحمهم الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah keluar dari Masjidil Haram dan tadi mulai siang ya, mulai sore masih ada matahari sampai sekarang udah malam. Ini kita berada di Mahbas Jin ini dan sekarang kita menuju ke pemakaman ya, pemakaman syara'i yang biasa ditempatin pemakaman para orang-orang mukimin dan para jemaah haji, jemaah umroh yang meninggal di kota Mekah. Juga ya pemakaman umum lah, bukan hanya mukimin, ada orang Arabnya juga di sana. Dan alhamdulillah kita sudah mengikuti sholat jenazah barusan dan sekarang kita akan mengantar ke pemakaman ya. Semoga kami semua mendapat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah yang disabdakan,
barang siapa yang mengikuti jenazah karena keimanan dan wahtisaban dan mencari ridha Allah, kemudian ikut mensolatkan dan lalu ikut ke tempat pemakaman, maka lahu qiratani, maka orang tersebut mendapat pahala seperti 2 qirat. Qirat itu diupamakan sama seperti Bukit Uhud, misla Jabalil Uhud. Sudah tahu teman-teman mungkin yang sudah sampai ke Madinah udah tahu Jabal Uhud yang panjangnya Masya Allah 7 km ya. Seperti itu, saking besarnya pahalanya orang ketika datang ke jenazah, mengikuti jenazah. Jadi kalau bisa, mari kita, kalau ada tetangga kita, kalau ada family kita, ada saudara kita, walaupun kita tidak kenal, kita lihat jenazah, kita ikut. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram itu atau di Madinah, di Masjid Nabawi, jadi kalau di Madinah itu atau di Mekah ketika ada jenazah lewat seperti ini, maka orang-orang itu pada berebut, walaupun cuman megang gini saja ya. Tadi saya lihat banyak yang cuman megang gini aja, megang itu udah dihitung memikul atau membawa ya, ngikut gitu. Dan kita sekarang alhamdulillah sampai ke pemakaman bersama ustadz-ustadz. Di sini ada Ustadz Mudai dan juga ada teman-teman yang lain. Dan selain dari memang pahalanya besar kita ketika ikut menyolatin mayit dan ikut menguburkan mayit, memakamkan mayit, memang kita dianjurkan untuk sering-sering ziarah kubur atau ikut jenazah seperti ini, biar kita juga bermuhasabah atau introspeksi ya, bahwa kita itu tidak akan lama lagi. Kita ini hanya menunggu giliran saja, hanya menunggu giliran. Tidak tahu kita kapan ajal kita. Manusia tidak pernah tahu jodoh, rizki dan ajal. Jadi selain memang besar pahalanya kita ikut jenazah, kita juga ikut introspeksi. Kafa bil wa'dhi mautun, cukuplah jadi peringatan kematian. Cukuplah kematian untuk dijadikan peringatan ya, Masya Allah. Dan insya Allah kita sebentar lagi akan sampai di Maqbarah Syara'i ya, pekuburan Syara'i. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di pemakaman ini di Syara'i ya, alhamdulillah. Nah baiklah pemirsa, itu tadi prosesnya mulai dari pemandian dan mensolatkan dan pemakaman. Tapi mohon maaf untuk di Masjidil Haram, di tempat yang mensolatkan tidak terlalu bebas videonya karena terlalu banyak petugas ya, banyak tentara. Dan waktu disolatkannya juga kita lihat tadi luar biasa pengamanan tentaranya, pengamanan imamnya, ada beberapa tentara di situ. Dan itu pun saya ngumpet-ngumpet ya, naruh kameranya. Dan di tempat pemakaman juga tadi tidak bisa lama-lama karena tidak boleh memang di sini. Mohon maaf. Dan terima kasih semuanya yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Saya doakan semuanya pemirsa yang selalu setia menonton video-video kita, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keberkahan hidupnya, diberi kebahagiaan hidupnya, baik itu hidup dunia dan di akhirat. Dan juga saya doakan semuanya yang belum sampai ke kota Mekah ataupun yang sudah sampai, semoga segera ditakdirkan oleh Allah untuk mendatangi kota ini melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan tidak lupa juga kita berdoa semoga kita semua nanti kelak akan mati dengan membawa Islam dan iman,
masuk surga bila hisab, amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin. Jangan lupa sebelum mengakhiri video dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini dan memberi manfaat kepada kita semua. Akhirnya dari saya, dari Kota Mekah, mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.